Halo siswa cerdas. Pada saat ini kita akan belajar rumus perbandingan trigonometri dari sudut berelasi. Bapak akan merangkum beberapa rumus dari sudut berelasi ini. Yang pertama, kuadran 1. Kuadran 1 ini kalau kita lihat dari sudutnya, yaitu 90 derajat dikurang alfa, atau 360 derajat ditambah alfa, atau juga alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Kelipatan ini atau dibuat dengan N. Dengan syarat alfa ini mulanya adalah di kuadran pertama. Maka ini tetap di kuadran pertama. Kemudian kalau kita masuk ke kuadran kedua, 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa, itu tetap di kuadran kedua. Kemudian kuadran ketiga, tandanya adalah 180 derajat ditambah alfa ataupun 270 dikurang alfa, tetap di kuadran ketiga. Kemudian di kuadran keempat, 270 ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa adalah di kuadran keempat. Kemudian tambahannya adalah kalau di sini terdapat sin minus alfa, di sudutnya itu berupa minus, itu sama dengan minus sin alfa. Kemudian kalau dia cos minus alfa, itu sama dengan cos alfa. Kalau kita melihat sifat-sifat yang ada, yaitu sifat 6.2, sifat 6.3, dan sifat 6. Tentu kita akan sulit untuk menghafalnya. Apalagi kalau kita tidak sering untuk melatih dalam berbagai soal. Oleh karena itu, Bapak akan membuat satu tips bagaimana cara menghafal dengan mudah. Karena itu, Bapak akan berikan bagaimana cara trik menghafalnya. Yang pertama yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Baik itu yang positif atau yang negatif. Positif ini maksudnya adalah 180 derajat ditambah, 180 derajat dikurang. Baik itu yang positif ataupun yang negatif, ingat saja bahwa sin alfa akan menjadi sin alfa juga. Jadi tetap mas. Kemudian kalau dia cos alfa, tetap cos alfa. Demikian juga dengan tan alfa akan menjadi tan alfa. Demikian juga yang lain yang tidak disebutkan di sini yaitu cosec tetap cosec, sekan tetap kosekan, kotangent tetap kotangent. Kemudian yang kedua yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Kalau kalian menemukan ini, maka sin itu akan menjadi cos. Cos itu akan menjadi sin. Kemudian tangen itu akan menjadi kotangen. Demikian juga dengan kosekan menjadi sekan, sekan menjadi kosekan, sedangkan kotangen akan menjadi tangen. Nah, nilainya itu harus kita lihat juga, yaitu kurang pertama dari sudutnya itu berada di posisi di sini. Maka ini harus kita tahu bahwa semua positif. Kemudian yang kurang kedua, yaitu C, hanya sin yang positif. Kemudian, kurang ketiga, itu hanya tangen yang positif. Kemudian, kurang keempat, yaitu hanya cos yang positif. Jadi, untuk menghafal positif negatif di kurang 1, 2, dan 3 adalah semua setan kok. Semua di kurang 1 positif. Di kurang kedua hanya sin positif. Di kurang ketiga, tan positif. Di kurang keempat, cos positif. Kita akan membahas contoh soal. Tentukan nilai sin, kosinus, dan tangen untuk sudut 120 derajat. Kita mulai dengan sin. A sin 120 derajat. Sin 120 derajat ini sama dengan sin 180 derajat. Berarti dikurang ya. 180 derajat dikurang 120 adalah 60 ya. Karena di sini menggunakan 180 derajat, maka di sini tetap sin. Sin. Kemudian ini itu berada di kuadran kedua, sin di kuadran kedua itu positif, maka di sini positif. Gitu ya. Berarti kemudian di sini ada 60, berarti sin 60. Ini artinya sin 120 sama dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sekarang kita masuk yang B. Kosinus 120 sama dengan kosinus 180 derajat dikurang 60 derajat. Karena di sini 180 derajat, berarti sini tetap cos. Kemudian di sini 120 derajat, cos 120 derajat itu berarti kuadran kedua. Cos di kuadran kedua itu minus, berarti sini minus.
Kemudian sini 60 derajat berarti minus kosinus 60 derajat. Maka nilainya adalah minus setengah. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang C. Itu tangen 120 derajat. Itu sama dengan tan 180 derajat dikurang 60 derajat. Ini kurang kedua, berarti tan dikurang kedua itu minus. Kemudian ini menggunakan 180 derajat, berarti tetap tan. Tetap tan. 60 derajat. Tan 60 derajat adalah akar 3. Inilah cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Tuliskan perbandingan trigonometri yang diketahui dalam perbandingan dari sudut lancip. A sin 230 derajat, B cos 201 derajat, C tan 217 derajat. Jadi, trik berikutnya adalah usahakan kita menggunakan yang 180 derajat atau yang 360 derajat. Supaya apa? Supaya sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Karena kalau kita menggunakan yang 90 dan 270 derajat, itu sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi cot. Sehingga lebih mudah untuk menggunakannya adalah dengan 180 derajat atau 360 derajat. Nah, kalau kasus yang A ini, dan juga B, dan juga C, itu lebih bagus kita menggunakan tan 180 derajat. Sin 180 derajat, 230 dikurang 180 adalah 50. Maka hasilnya adalah, di sini karena 180 berarti sin. Letak di sini 50. Kemudian 230 ini adalah koran ketiga. Sin di koran ketiga adalah negatif. Maka inilah hasilnya. Sekarang kita masuk ke B. Cos 201 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 21. Karena di sini 201 derajat, itu di kuadran ketiga. Cos di kuadran ketiga adalah minus. Kemudian karena kita telah menggunakan 180 derajat, maka di sini tetap cos. Kita masukkan angka yang ini, yaitu 21 derajat. Nah, hasilnya. Mari kita jawab yang C. Tan 217 derajat sama dengan, yaitu tan 180 derajat. Ini kita kurangkan berarti dia adalah 37 derajat. Maka, karena di sini adalah kurang ketiga, tan kurang ketiga itu adalah positif. Kemudian, karena di sini adalah 180 derajat, maka di sini tetap tan 37 derajat. Inilah hasilnya. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut 240 derajat. A sin 240 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah 60 adalah 240. Karena di sini adalah kurang ketiga, maka di sini minus. Karena di sini adalah 180 derajat, maka tetap sin. Kemudian 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga sin 240 derajat adalah minus setengah akar 3. Termasuk yang B. Cos 240 derajat sama dengan cos 180 derajat tambah 60 derajat. Cos di kuadran ketiga adalah minus. Di sini 180 derajat, maka tetap cos 60 derajat. Berarti ini minus setengah. Sehingga cos 240 derajat adalah minus setengah. Kita masuk yang C. Itu tangen 240 derajat sama dengan tangen 180 derajat ditambah 60 derajat sama dengan, ini ukuran ketiga, tangen positif. Karena di sini 180 derajat, maka tetap tan 60 derajat.
adalah akar 3. Sehingga tan 240 derajat adalah akar 3. Tuliskan perbandingan trigonometri yang diketahui dalam perbandingan dari sudut lancip. Mari kita jawab. Karena ini lebih mendekati 360 derajat, maka kita menggunakan 360 derajat. Sama dengan sin 360 derajat dikurang 40 derajat. Sehingga hasil dari sin 320 derajat adalah sin 40 derajat. Tapi kita perlu perhatikan lagi tandanya. Sin dikurang keempat itu minus, berarti minus. Ini hasilnya. Kemudian B. Cos 301 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurang 59 derajat. 301 derajat itu di kuadran keempat. Cos dikurang keempat itu positif. Kemudian kita di sini ada 360 derajat, maka tetap cos 59 derajat. Inilah hasilnya. Kita langsung C. Tan 359 derajat. Tan 360 derajat dikurang 1. 359 derajat itu dikurang keempat, maka di sini minus. Kemudian di sini ada 360 derajat, maka tetap tan 1 derajat. Inilah hasilnya. Tentukan nilai sinus dan kosinus untuk sudut 330 derajat. Sin 330 derajat, karena di sini 330, maka lebih dekat ke 360 derajat. Maka sin 360 derajat. 360 dikurang 330 adalah 30 derajat. Kemudian 330 itu dikurang ke 4, maka sinnya minus. Di sini 360 derajat, maka dia tetap sin 30 derajat. Ini nilainya adalah minus setengah. Sekarang kita masuk yang B. Itu cos 330 derajat. Sama dengan cos 360 derajat dikurang 30 derajat. Cos 330 dikurang keempat adalah positif. Kemudian di sini 360 derajat, maka tetap cos 30 derajat. Ini sama dengan setengah akar 3. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. A. Sin minus 30 derajat. Kalau dia di sudutnya minus, untuk sin, maka dia minus. Sin 30 derajat. Ini adalah setengah. Tapi karena dia minus, maka minus setengah. Masuk yang B. Cos minus 135 derajat. Sama dengan. Kalau cos sudutnya minus, maka tetap dia cos positif. Jadi cos 135 derajat. Ini kita ubah menjadi cos 180 derajat dikurang 45 derajat. Sehingga ini adalah cos 45 derajat. Karena di sini dia 135 derajat, ini dikurang kedua. Cos dikurang kedua adalah minus. Sehingga nilai dari cos minus 135 derajat adalah minus setengah akar 2. C. Tan minus 300 derajat sama dengan baik sin maupun tan, kalau sudutnya itu minus, maka dia menjadi minus. Minus tan 300 derajat. Sama dengan, di sini minus buka kurung, tan 360 derajat kurang 60 derajat. Minus, di sini 360 derajat, berarti tetap tan 60 derajat.
Di sini itu kuadran keempat, tan kuadran keempat adalah minus, maka sini minus. Sehingga minus kuadran minus adalah positif, jadi tan 60 derajat. Tan 60 derajat itu adalah akar 3. Inilah hasilnya.